Yang ketiga, ada persamaan percepatan. Ada kecepatan, pasti ada percepatan ya. Nah, tadi kan kecepatan itu turunan dari simpangan, berarti percepatan itu adalah turunan dari kecepatan ya. Nah, supaya gampang, kecepatannya akan Ibu tulis ya di sini. V sama dengan plus minus A omega cos theta. Itu ya. Nah, tadi kan kayak begini nih di persamaan kecepatannya. Sekarang percepatannya gimana, Bu? Turunan terhadap kecepatan. Yang diturunin itu adalah terhadap T. Berarti yang diturunin yang ketemu sama T aja. Di sini kan yang ketemu sama T itu kan ini nih. Ini kan, ya nggak? Tadi kan ini ke sini, ini ke sini. Cos kx nggak ada T-nya kan? A omega cos kx nggak ada T-nya. Yang ada adalah A omega cos omega T. Berarti ini yang diturunin, betul? Betul, si cos omega T-nya ya. Nah, gimana Bu? Sama kayak tadi, karena si T-nya yang diturunin, maka di sini omeganya kena, dia keluar. Berarti ada lagi di sini. Berarti di sini A omega dikali omega, berarti A omega kuadrat ya. Terus cosnya diturunin. Tadi kan sin turunannya itu adalah cos. Nah, diturunin lagi jadi min sin ya. Jadi minus sin. Ininya lanjut tetap. Nah, ini adalah persamaan percepatan yang dimana simbolnya adalah A kecil ya. Bu, terus kan ini minus, terus kan ini tandanya ada plus minus. Berarti nanti gimana, Bu? Kalau minus ketemu minus jadi positif dong, Bu. Tidak usah ya. Kenapa? Karena plus minus yang di sini hanya menunjukkan arah. Seandainya arah gelombangnya ke kanan, ini kan minus otomatis. Seandainya arah asal getarannya ke atas berarti ke bawah, berarti ini kan pasti akan minus ya nggak sih. Nah, kalian nggak tulis minus lagi di sini nggak apa-apa ya, asalkan kalian tahu kalau arah getarannya itu ke bawah gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya arahnya ke bawah itu kan otomatis minus, terus ini minus hasilnya jadi positif ya kan. Nah, kalian nggak masalah nggak mengubah ini jadi positif, asalkan kalian tahu bahwa nilai minus, nilai percepatannya ini walaupun dia minus tapi arah gelombangnya tetap ke bawah gitu ya. Jadi nggak begitu penting karena ini plus minus di sini hanya menunjukkan arah saja, yang penting kalian tahu arahnya kemana gitu ya. Oke, next. Setelah ada A, maka ada nilai A maksimum. Sama kayak tadi, nilai maksimum itu kalau misalnya si sin ke belakangnya itu dia nilainya 1. Nah, tadi kalau V kecepatan maksimumnya itu adalah cos ke belakangnya nilainya 1, Bu. Berarti kan dia jadi AU. Nah, sekarang kalau ini berarti jadi min AU atau min A omega kuadrat gitu ya. Oke, sampai di sini kalian paham atau enggak? Kalau seperti biasa ya, Ibu selalu membuka open pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian itu bisa langsung Oke, bisa ya. Nah, sampai di sini kalian bisa pelajari ya, pelajari lagi. Tapi patokan itu nggak hanya dari Ibu, kalian bisa cari di buku. Bahkan kalian sekarang punya LKS kan, ada LKS bisa dibaca LKS-nya. Bisa juga kalian boleh kalau nggak ngerti penjelasan Ibu, kalian cari penjelasan lain di channel orang juga nggak apa-apa ya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Oke, Ibu sekarang akan menjelaskan contoh soalnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya di sini ada persamaan umum gelombang atau persamaan simpangannya itu adalah seperti ini, Y sama dengan 0,02 sin kali 10 pi kali T min 2 pi kali X ya. Nah, sekarang kita suruh cari tahu berapakah yang pertama A besar, berarti amplitudonya ya. Yang kedua ada kecepatan sudut, yang ketiga nilai K-nya, yang keempat ada V. Di sini V-nya itu adalah cepat rambat ya. Maaf. Cepat rambat
Terus kemudian yang E adalah frekuensi, yang F disuruh cari tahu periode, cari tahu juga nilai lambda atau panjang gelombangnya, kemudian arah rambat, persamaan kecepatan dan persamaan percepatannya ya. Ini soal rombongan ya, biar sekaligus gitu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita cari nilai amplitudo. Tadi udah dikasih tahu sama ibu ya di persamaannya itu kan, persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega t plus minus kx. Betul? Nah, di sini berarti di persamaan yang di bawahnya nilai amplitudonya tuh yang mana sih? Betul, yang ini ya. Berarti kita bisa langsung jawab aja di sini. A-nya itu sama dengan 0,02, satuannya adalah meter ya, meter, oke? Yang kedua adalah kecepatan sudutnya. Oke, nah kita bisa lihat lagi di persamaan A sin omega kali T. Lihat lagi ke sini, sambungin A, ini sin 10 pi kali T. Berarti yang omega yang mana nih? Yang nempel sama T, Bu. Ini. Betul. Langsung nih. Langsung aja kita jawab. Berarti di sini omeganya adalah 10 pi rad per second satuannya ya. Terus abis itu nilai K-nya, Bu. Lihat lagi persamaannya. K kali X, berarti di sini K-nya yang mana? Yang samping X, Bu, sama dengan 2pi. Betul, langsung aja nih. 2pi tidak ada satuan atau tanpa satuan ya. Kemudian cepat rambat. Nah, ini harus kita hitung karena kan di sini nggak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Kita hitung ya. Yang D, V. Nah, rumusnya itu apa, Bu? V itu sama dengan lambda dikali T atau lambda dikali F, ya nggak sih? Nah, lambdanya ada nggak? Nggak ada, Bu. Berarti kita harus cari dulu dong, Bu. Iya, betul. Lambdanya itu nyarinya adalah, tadi dulu, Ibu tulis dulu ya. Misalnya ini, maaf, lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Mencari lambda. Nah, mencari lambdanya itu dari mana sih, Bu? Bukan tadi udah kasih tahu ya bahwa di sini K itu adalah 2pi per lambda. Betul apa salah? Betul ya. Nah, berarti langsung aja. Berarti di sini kita pakai rumus yang ini, Bu. K sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan ini pindah ke sini, K-nya pindah ke bawah ya. Tuh pindah ruas, ini ke sini, ini ke sini. Berarti di sini 2pi per K. K-nya itu berapa nilainya? Sudah tahu. K-nya itu adalah 2pi, berarti 2pi per 2pi. Berarti lambdanya adalah 1. Lambda itu panjang gelombang, satuannya meter ya, 1 meter. Ketemu. Nah, sekarang kita cari F atau T-nya. Dari mana? Dari si omega. Omega itu kan rumusnya 2pi per T atau 2pi kali F. Enakan mana nih? Ya, kalau Bu Afi pengen pakai yang bawah, sok deh kalian nanti hitung pakai yang ini ya. Ibu hitung yang bawah. Nah, karena kita mau cari F, maka F-nya kita tinggalin sendiri. Kalau F ditinggal sendiri, maka 2pi-nya turun ke bawah. Berarti F sama dengan omega per 2pi. Betul? Tuh, omeganya berapa? 10pi. 10pi per 2pi sama dengan 5 Hertz. Oke, satuan frekuensi adalah Hertz. Ketemu. Oh, udah ada nih, Bu. Udah ada lambda, udah ada frekuensi. Berarti tinggal kita cari V sama dengan lambda dikali F sama dengan berapa? 1 dikali 5 sama dengan 5 meter per second. Tunggu, ternyata Bu ada cara yang lebih mudah. Nah, cara yang lebih mudahnya itu gimana? Cara yang lebih mudahnya adalah, oh ternyata kalau misalnya kita mau cari V itu bisa langsung dibagi aja omega per K. Omeganya adalah 10pi, K-nya adalah 2pi, maka hasilnya ada 5 meter per second. Ya elah Bu, kenapa nggak dari tadi coba ngasih tahu ya kan?
ya biar susah aja gitu maksudnya, biar ngotak-ngatik dulu penerapannya di sini biar ngerti ya. Nah kan kalau kita udah cari ini, kita bisa langsung jawab nih yang ini, bener gak? V-nya itu tadi jadinya berapa? 5 meter per second. Nah, di sini kan ada F, nggak rugi dong kalau kita tadi ngitung ini, ya nggak? Nggak rugi kan? Berapa F-nya? F-nya 5 Hertz. Hertz langsung. T-nya berapa? T-nya adalah kebalikan dari F, berarti kan T itu seper F. Maka 1/5 atau 0,2 second, karena dia waktu kan second ya. Terus lambdanya berapa? Lambdanya juga kita udah nyari, nggak rugi dong ngitung ini ya kan. Lambdanya sama dengan 1 meter. Nah, arah rambat kita lihat yang tanda yang di belakang, tanda minus berarti kiri atau kanan? Kiri ya. Arah rambatnya adalah kiri. Kemudian persamaan kecepatannya, Bu. Oke. Ini hapus ya sama Ibu. Hapus, kita tulis persamaan kecepatan. Oke, sebelum kita langsung nyalin, kita tulis dulu persamaan kecepatannya. V sama dengan A omega cos omega T minus, ya kan, karena ini minus, di sini juga minus kx. Langsung aja deh, V sama dengan A nya 0,02 dikalikan omeganya adalah 10 pi cos 10 pi kali T min min 2 pi x. Begini ya. Ada yang bisa dihitung? Ada. V sama dengan ini kali ini jadi 0,2 pi cos. Udah deh, ini tinggal disalin. Tinggal disalin deh, gampang, betul gak? Gampang ya. Nah sekarang nggak ditanyain di sini, tapi kita hitung aja kecepatan maksimumnya. Maksimum berarti kan cos ke belakang nilainya 1 kalau maksimum ya. Berarti kalau ini nilainya 1, berarti kecepatan maksimumnya adalah 0,2 pi meter per second. Betul? Betul. Nah sekarang ini tadi yang I, sekarang kita cari yang J. Yang J nya itu adalah persamaan percepatan. Tulis dulu tadi A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T min kx. Oke, sampai sini tinggal disalin aja sama kalian, gampil. A sama dengan min 0,02 dikali 10 pi pangkat 2 sin 10 pi kali T min 2 pi kali X. Nah, ini ada yang bisa diselesaikan? Ada. Ini berapa nih? 0,02 dikalikan 100. Ya kan? Berapa? 0 ini hilang 2, ini hilang 2, berarti 2 ya. Ini min 2 pi kuadrat sin 10 pi kali T min 2 pi kali X. Betul? Bu, ini kenapa kuadrat? Kan kalau 10 pi pangkat 2 berarti 10 pi pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 dikali pi pangkat 2 gitu ya. 10 pangkat 2 sama dengan 100, ini sisanya pi pangkat 2. Betul? Betul ya. Next. Di sini nggak disuruh, tapi kita cari A maksimumnya, percepatan maksimumnya. Kalau percepatan maksimum berarti kan sin ke belakangnya 1. Kalau sin ke belakang 1 berarti nilainya adalah min 2 pi pangkat 2 meter per second kuadrat. Ketemu. Oke? Gampang apa gampang? Gampang ya. Silakan kalian pelajari lagi. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalian isi absensi di Google Formnya, tugasnya minggu depan. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.